Halo, kami dari kelompok terakhir. Kali ini kami akan menjelaskan konflik di Afrika, Eropa, dan Amerika yang akan dijelaskan oleh saya, Jason Karnamedi, dan ada Kimiko Liu, ada David Setiawan, ada Evelyn Frianti, dan ada juga Komang Mahesa Gangga. Langsung saja kita langsung ke topiknya. Yang pertama, konflik di Afrika. Konflik di Afrika dilatar belakangi oleh kesadaran rakyat Afrika terkait buruknya pemerintahan di negara mereka, serta berbagai permasalahan sosial akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber daya alam. Jadi terdapat banyak sekali konflik di Afrika, yaitu yang pertama ada konflik di Tunisia. Pada Desember 2010 terjadi gelombang demonstrasi rakyat Tunisia untuk menuntut mundurnya Presiden Tunisia Zain Al-Abidin Ben Ali. Gelombang demonstrasi rakyat Tunisia tersebut menjadi awal lahirnya fenomena Arab Spring. Gelombang protes besar-besaran yang dimotori golongan miskin, pengangguran, dan cendekiawan tersebut menjalar ke berbagai kota di Tunisia. Aksi protes tersebut menuntut mundurnya Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali yang telah menjabat sebagai presiden selama hampir 25 tahun. Di bawah kekuasaan Zain Al-Abidin Ben Ali, kondisi sosial ekonomi di Tunisia tidak berkembang dengan baik. Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali terjadi berbagai pelanggaran dan permasalahan sosial di Tunisia. Berbagai kebijakan Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali yang mengekang kebebasan masyarakat Tunisia menjadi alasan rakyat Tunisia melakukan aksi protes untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali. Gelombang protes rakyat Tunisia tersebut dengan revolusi melati pada 14 Januari 2011. Presiden Zain Al-Abidin Ben Ali berhasil dipaksa mundur dari jabatannya. Setelah berhasil menggulingkan Zain Al-Abidin Ben Ali, masyarakat Tunisia membentuk Majelis Nasional sebagai lembaga pemerintahan yang baru. Yang kedua, ada krisis Mesir. Pada masa pemerintahan Husni Mubarak, Mesir mulai dilanda dengan berbagai permasalahan. Kondisi tersebut terjadi karena Husni Mubarak menjalankan pemerintahan secara otoriter. Sistem ini diterapkan untuk mencegah berkembangnya lawan politik teroris dan gerakan Islam fundamental. Husni Mubarak juga terlibat praktik korupsi untuk memperkaya diri. Pada 1967 terjadi perang 6 hari di Mesir. Oleh karena itu, Husni Mubarak memberlakukan Undang-Undang Keadaan Darurat di Mesir. Undang-undang tersebut memperbesar kekuasaan polisi, menangguhkan hak konstitusional warga negara, dan melegalkan sensor. Berbagai kebijakan tersebut memperkeruh kondisi di Mesir. Tahrir Square di Kairo menjadi saksi perjuangan rakyat Mesir dalam menuntut mundurnya Husni Mubarak. Pada 4 Februari 2011, diperkirakan 1 juta umat Islam melakukan salat berjamaah di Tahrir Square yang dilanjutkan aksi damai. Puncaknya pada 11 Februari 2011. Wakil Presiden Omar Suleiman mengumumkan pengunduran diri Husni Mubarak melalui televisi nasional Mesir. Seluruh kewenangan presiden untuk sementara waktu dilimpahkan kepada Dewan Militer sampai terbentuk pemerintahan baru melalui pemilu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kimiko Liu. Yang ketiga yaitu krisis Libya. Libya merupakan negara yang terletak di benua Afrika bagian utara. Pada 1911 sampai 1943, Libya berada di bawah kekuasaan Italia dan berhasil merdeka penuh pada 1951 dengan bentuk negara monarki. Pada 1969 terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Selanjutnya, Muammar Gaddafi menjadikan Libya sebagai negara republik revolusioner. Perdagangan minyak menjadi penopang utama kehidupan ekonomi Libya. Hampir 95% pemasukan negara diperoleh oleh perdagangan minyak.
Libya merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi tingkat kesejahteraan rakyatnya masih rendah. Di bawah ini, kepemimpinan Muammar Gaddafi menjadi negara sosialis yang anti Amerika Serikat. Pada saat pemimpinan Libya, Muammar Gaddafi menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat otoriter, yaitu penggunaan kekuatan militer untuk menekan rakyat, pelanggaran pembentukan partai politik, pembatasan terhadap pers, dan pelanggaran kebebasan rakyat dalam berpendapat dan berserikat serta berorganisasi. Berbagai kebijakan yang diterapkan Muammar Gaddafi bertujuan menjaga eksistensi kekuasaannya di Libya. Di tengah krisis sosial dan ekonomi yang melanda, Libya pada 2011 muncul gerakan protes menuntut mundurnya Presiden Muammar Gaddafi. Gerakan proses tersebut dimulai pada Februari 2011. Dalam perkembangannya, aksi demonstrasi meluas ke berbagai kota di Libya, seperti Benghazi, Baida, dan Zintan. Pada awalnya, pihak keamanan berupaya membubarkan aksi demonstrasi dengan menggunakan meriam air dan tongkat beton. Lalu, pada hari-hari berikutnya, aparat keamanan menggunakan peluru tajam untuk menghadapi para demonstran. Aksi militer tersebut kemudian memicu terjadinya perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh masyarakat Libya. Selain itu, pihak oposisi membentuk Dewan Transisi Nasional sebagai dewan pemerintahan tandingan terhadap Presiden Muammar Gaddafi. Konflik bersenjata antara pasukan pemerintah Mesir dan pemberontakan dapat perhatian internasional. Pada Maret 2011, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi berisi zona larangan terbang di Libya dan perlindungan terhadap rakyat Libya. Berdasarkan resolusi yang dikeluarkan DKPBB, NATO mulai melakukan aksi serangan ke Muammar Gaddafi. Akibat serangan NATO tersebut, beberapa jenderal pendukung Gaddafi berubah menjadi pendukung para demonstran dan bergabung dengan NTC, yaitu National Transitional Council. Selain PBB dan NATO, Uni Eropa sepakat memberlakukan embargo senjata atas Libya guna menutup pasokan senjata dan amunisi bagi pasukan Muammar Gaddafi. Embargo tersebut menyebabkan rezim Muammar Gaddafi melemah. Dan pada 20 Oktober 2011, Muammar Gaddafi berhasil ditangkap pasukan oposisi dan tewas akibat luka yang dideritanya saat penangkapan. Yang keempat yaitu konflik di Sundan. Pada awalnya, Sundan merupakan daerah jajahan Inggris. Pada saat Sundan sudah merdeka, pemerintah Inggris memusatkan pemerintahan Sundan di wilayah utara dengan ibu kota Khartoum. Wilayah Sudan bagian utara didominasi etnik Arab yang mayoritasnya beragama Islam. Adapun di wilayah Sudan, bagian selatan didominasi etnik kulit hitam yang masih menganut animisme. Perang saudara di Sundan timbul karena kekhawatiran rakyat di Sundan bagian selatan terhadap dominasi etnik Arab dalam pemerintahan. Rakyat Sundan bagian selatan bahkan menuntut pemerintah di utara memberikan status otonomi kepada rakyat Sundan bagian selatan. Rakyat Sundan bagian selatan juga membentuk pasukan pemberontak yang dipimpin oleh John Garang. Pasukan Sudan bagian selatan ini bernama Sudan People Liberation Army atau SPLA. Perang saudara di Sundan terjadi pada 1983 sampai 2002. Rakyat Sundan bagian utara dan selatan saling menyerang sehingga tidak ada wilayah yang aman di Sundan. Akhirnya, pada 2005 tercapailah kesepakatan Comprehensive Peace Agreement. Kesepakatan tersebut berhasil mengakhiri perang saudara di Sudan dengan pemberian status otonomi kepada wilayah Sudan bagian selatan. Pada 2003, konflik di Darfur Sudan sebelah barat dimulai. Sudan Liberation Army SLA dan Justice and Equality Movement JLA memprotes kebijakan pemerintah pusat terhadap warga kulit hitam. Konflik ini berhasil menyeret Presiden Sultan Omar al-Bashir ke Pengadilan Kriminal Internasional pada 2009 karena dianggap sebagai penjahat perang. Konflik Crimea. Semenanjung Crimea merupakan wilayah yang memiliki iklim stabil sepanjang tahun, hingga pertanian di Crimea dapat berkembang baik, terutama jagung dan gandum. Bagi Rusia, Crimea merupakan semenanjung yang sangat penting. Letak Crimea
sangat strategis bagi armada Rusia di Laut Hitam. Selain itu, di Crimea terdapat jalur pipa yang digunakan untuk menyalurkan gas alam Rusia ke seluruh Eropa. Oleh karena itu, Rusia berusaha merebut wilayah Crimea dari Ukraina. Rusia memulai konflik dengan menjadikan Crimea sebagai basis pemerintah Rusia. Langkah ini sebagai awalan untuk melakukan serangan militer ke Ukraina. Konflik di Crimea mulai memanas ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menolak menandatangani Deep and Comprehensive Free Trade Agreement atau DCFTA, sebuah perjanjian ekonomi dengan Uni Eropa pada tanggal 29 November 2013. Tindakan Viktor Yanukovych tersebut memicu kemarahan rakyat Ukraina karena rakyat Ukraina menginginkan menjadi bagian dari Uni Eropa. Oleh karena itu, rakyat Ukraina menggelar aksi demonstrasi di lapangan Merdeka Maidan untuk menuntut mundurnya Presiden Viktor Yanukovych. Selanjutnya, pada 22 Februari 2014, Parlemen Ukraina menggulingkan Viktor Yanukovych dari kekuasaannya. Setelah dikudeta oleh kelompok oposisi, Viktor Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Akhirnya, Rusia di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin melakukan pendudukan secara militer atau aneksasi wilayah Crimea. Pada 16 Maret 2014, Parlemen Crimea mengadakan referendum. Referendum tersebut memiliki keputusan bahwa penduduk Crimea memilih bergabung dengan Rusia dan lepas dari Ukraina. Rangkuman kejadian di Crimea mendorong beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Rusia. Sanksi-sanksi tersebut antara lain larangan ekspor teknologi dan militer dari Eropa ke Rusia, pembentukan aset-aset perusahaan Rusia di wilayah Eropa dan Amerika, hingga mengeluarkan Rusia dari kelompok negara industri G8. Sanksi tersebut memperburuk kondisi perekonomian di Crimea. Di bawah kekuasaan Rusia, tingkat investasi asing di Crimea cenderung menurun. Masyarakat Crimea pun kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, masyarakat Crimea mengklaim bahwa investasi asing tertunda karena masalah keamanan dan peraturan. Perang Bosnia. Sebelum menjadi negara, Bosnia merupakan bagian negara Yugoslavia bernama Herzegovina. Oleh karena itu, negara ini sering disebut Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina atau sering disebut Bosnia merupakan sebuah negara yang terletak di semenanjung Balkan Eropa Tenggara. Bosnia memiliki keberagaman etnik dan agama seperti Bosniak, etnik Bosnia yang umumnya beragama Islam, Serb, etnik Serbia, dan Kroat, etnik Kroasia. Bosnia menyatakan kemerdekaannya pada 3 Maret 1992. Kemerdekaan Bosnia dilalui melalui referendum yang dilakukan pada tanggal 29 Februari hingga 1 Maret 1992. Hasil referendum tersebut menunjukkan 99,7% rakyat Bosnia memilih pembentuk negara baru yang berdaulat. Akan tetapi, etnik Serbia menolak kemerdekaan tersebut. Bahkan etnik Serbia tidak ada yang memberikan suara dalam referendum tersebut. Pembentukan negara tersebut memicu serangan yang dilakukan oleh etnik Serbia. Pada perang ini, etnik Bosnia dan Kroasia bekerja sama melawan invasi yang dipimpin oleh Slobodan Milosevic. Pada Maret 1992, etnik Muslim Bosnia menyerang etnik Serbia di Sarajevo. Peristiwa tersebut makin memperkeruh kondisi politik dan keamanan di Bosnia. Slobodan Milosevic juga memerintahkan pasukan Serbia untuk melakukan pengeboman terhadap kota Sarajevo. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menghapus keturunan Muslim, etnik cleansing Bosnia. Strategi yang digunakan pasukan Serbia dalam operasi pembersihan etnik Muslim Bosnia dengan menyisir secara sistematis tokoh masyarakat seperti kaum terpelajar, anggota oposisi, dan para konglomerat. Pembersihan etnik Muslim Bosnia diawali dengan pengepungan desa-desa, kemudian menutup akses keluar dan masuk kota Sarajevo
Sekitar 6 minggu setelah operasi pembersihan, pasukan Serbia berhasil menguasai 2/3 wilayah Bosnia. Pasukan Serbia menyerang kota-kota yang diduduki etnik Muslim Bosnia dengan brutal. Pasukan Serbia juga mengembargo pangan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari terhadap orang-orang Muslim Bosnia. Puncaknya pada tanggal 11-22 Juli 1995 terjadi pembantaian terhadap ribuan etnik Muslim Bosnia. Dewan Keamanan PBB turut berupaya mengakhiri konflik Bosnia. Perang Bosnia diakhiri melalui perundingan di Pangkalan Udara Wright Patterson di Dayton, Ohio pada tanggal 1-21 November 1995. Perundingan tersebut dikenal dengan Perjanjian Dayton yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1995 di Paris. Invasi Teluk Babi. Pada 1 Januari 1959, Fidel Castro menyerang Havana, Kuba. Serangan tersebut juga berhasil menggulingkan pemerintahan Fulgencio Batista. Selanjutnya, Fidel Castro berhasil menduduki tampuk pemerintahan. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden John F. Kennedy tidak menyukai Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro. Bagi Amerika Serikat, Fidel Castro yang berpihak pada Uni Soviet jelas menjadi ancaman atas hegemoni politik Amerika Serikat di benua Amerika. Oleh karena itu, John F. Kennedy memutuskan hubungan diplomatik dan mengembargo perdagangan barang-barang dari Kuba. Selain memutus hubungan diplomatik dan melakukan embargo terhadap Kuba, Amerika Serikat melakukan invasi untuk menjatuhkan kekuasaan Fidel Castro pada 12 Januari 1960. Amerika Serikat memulai melakukan invasi-invasi berskala kecil terhadap Kuba ditunjukkan dengan pengeboman di daerah Bainoa, Carabobo, dan San Antonio. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat melakukan invasi yang lebih besar yang dikenal dengan invasi Teluk Babi. 2. Perang Malvinas. Kepulauan Malvinas atau Kepulauan Falkland terletak di sebelah tenggara Argentina. Kepulauan Malvinas berada di sebelah timur Argentina. Kepulauan Malvinas ditemukan oleh Inggris pada 1832. Inggris kemudian menjadikan Kepulauan Malvinas sebagai salah satu koloni. Sementara itu, Argentina menganggap Kepulauan Malvinas merupakan bagian dari wilayahnya. Pada 1841, Inggris menduduki Pulau Malvinas dengan menempatkan gubernur dan mengirim kira-kira 1.800 orang Inggris ke pulau tersebut. Tindakan Inggris tersebut memicu gelombang protes dari Argentina setelah Perang Dunia II PBB. Berusaha menyelesaikan konflik Argentina dan Inggris tersebut melalui jalur perundingan. Akan tetapi, kedua negara tersebut merasa paling berhak atas Pulau Malvinas. Inggris berpendapat bahwa Pulau Malvinas merupakan kolonial Inggris sejak pertengahan abad 19. Adapun Argentina berpendapat bahwa Pulau Malvinas merupakan bekas koloni Spanyol. Kebuntuan jalan perundingan mendorong pemerintahan militer Argentina melakukan serangan militer. Pada 19 Maret 1982, Argentina menyatakan perang terhadap Inggris dengan menguasai Pulau Georgia dan mengibarkan bendera Argentina di wilayah sengketa tersebut. Kapal-kapal perang Argentina dengan persenjataan lengkap mulai memasuki wilayah Kepulauan Malvinas. Argentina mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi pasukan Inggris. Perdana Menteri Inggris kala itu, Margaret Thatcher, menyanggupi tantangan perang Argentina meskipun harus menempuh jarak 320 km. Margaret Thatcher menyatakan 1.800 orang Falkland adalah bagian dari keluarga kerajaan Inggris. Sebelum melakukan serangan balik, Inggris melakukan berbagai pengamatan untuk membuat strategi melemahkan pasukan Argentina. Inggris menetapkan zona eksklusif maritim 200 mil di sekitar pulau-pulau sengketa untuk melemahkan pasukan Argentina. Akan tetapi, Argentina melanggar zona eksklusif maritim yang ditetapkan Inggris. Tindakan tersebut memicu kemarahan Inggris. Pada 1 Mei 1982,
Inggris mulai melancarkan serangan ke Malvinas. Militer Inggris jauh lebih kuat daripada Argentina. Perang di Kepulauan Malvinas berakhir pada 14 Juni 1982. Perang tersebut dimenangi oleh Inggris. Oleh karena itu, Argentina harus menarik pasukannya dari Kepulauan Malvinas. Kekalahan Argentina tersebut juga berimbas pada putusnya hubungan diplomatik antara Inggris dan Argentina.